Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasyiat wan nasyitati nasyita. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Nyawa orang mukminnya dalam tanda kurung seperti hal yang di atas nyawa orang kafir. Ya wajar orang baik. Al-Quran itu hal yang normal, logika. Bukan suatu hal yang sangat, apa sih istilahnya, suatu hal yang aneh gitu. Allah akan memperlakukan kau baik ya karena kau baik. Allah akan memperlakukan kau keras, kasar ya karena kau keras dan kasar. Seperti halnya contohnya ketika malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Engkau bukan malaikat pencabut nyawa, tapi engkau adalah surga yang menjemputku. Ibrahim berkata seperti itu. Karena saking luar biasa dalam wujud yang sangat mulia malaikat pencabut nyawanya. Suatu hal yang lumrah, namun untuk mencapai makam orang mukmin ini terkadang orang terlalu banyak kegeeran, bisa khatam Al-Quran sampai puluhan kali, hafal itu termasuk golongan orang mukmin. Padahal sangat sulit untuk mencapai golongan orang mukmin. Salah satu contoh wanita mukmin adalah ibundanya Yesus, itu nggak pernah disentuh oleh pria, tapi akhirnya memiliki Roh Kudus di dalam kandungannya. Bisa wanita-wanita zaman sekarang seperti itu ya? Kalau bisa, alhamdulillah, hebat, berarti termasuk golongan orang yang mukmin. Sekali lagi, ini penyakit kegeeran ini luar biasa menghinggapi umat Islam ini, umat mukmin ini, umat muslim. Dikira mencapai umat mukmin itu hanya kita sholat 5 waktu tanpa peduli. Habis itu kita ngapain, serah. Habis itu kita ngegosip tetangga kita, habis itu kita ngegosipin saudara kita, habis itu kita berbuat jahat, itu kita masih termasuk orang mukmin ya? Tidak. Jauh dari kata mukmin hal semacam itu. Anda yang memakai makam syari, sudah Anda beriman, Anda melakukan syariat, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan Allah Anda laksanakan, tidak dalam tingkatan amal, apalagi hakiki. Namun terkadang Allah memiliki penilaian sendiri. Itu hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat. Dan terkadang juga banyak orang yang jalim bingung, kok bisa masuk surga, padahal kok nggak suci-suci amat. Dan bahkan ada orang yang bingung, kok bisa masuk neraka, padahal kok tiap hari sholat, kok tiap hari sujud, kok tiap hari melaksanakan perintah Allah. Ya mungkin amalnya kurang, hanya melaksanakan apa teori, prakteknya nggak ada. Kan banyak hal semacam itu di departemen agama, itu banyak itu. Ya contohnya kasus saja, akun saja dikorup kok, dana haji aja dikorup, dana umroh aja dikorup. Nggak mungkin lah itu travel kecil bermain kalau nggak ada backingan yang di atas, ya nggak mungkin. Nggak ada kenalan yang di atas yang menindakbobokan mereka, ya nggak mungkin. Jadi untuk mencapai makam demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut itu sangat susah, sangat sulit. 2 kali lebih gampang ketika engkau mendapat malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu 2 kali lebih gampang, Allah pastikan. Karena kita sudah menemukan mutiara di dalam Al-Quran. Engkau berbuat baik kepada itu hal yang mudah, tapi untuk bermaksud kepadaku itu jauh lebih mudah lagi. Allah persilahkan malah. Walaupun Tuhan yang ditakdir, Anda mau berbuat baik boleh, Anda berbuat tidak baik juga boleh. Hasil nanti Anda yang akan dapat nanti sesuai dengan apa yang kau dapat, sesuai dengan apa yang kau lakukan. Bersyukurlah ketika kita dengan segala kebaikan-kebaikan kita yang kecil. Sekali lagi, kalau kita berbuat baik itu anggap saja seperti buang sampah, seperti sedang kita membuang air kencing dan tinja kita di toilet. Enggak perlu diingat-ingat, nanti Allah akan mengingatkan dengan kitab aliyah. Namun sebaliknya, jika kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, itu harus selalu kita ingat, saking kita takutnya kepada Allah.
Kapan kita ini bisa bertobat ini? Tolong bantu aku ya Allah. Karena Allah itu mentakdirkan seluruh manusia, seluruh jin itu masuk surga. Nggak ada yang Allah mentakdirkan itu seluruhnya itu masuk neraka, nggak ada. Yang memindahkan takdir Allah manusia harusnya masuk surga, seluruh jin masuk surga adalah jin dan manusia yang itu sendiri. Karena ada kata durhaka yang kita sudah temukan. Orang-orang yang kafir dan pendurhaka itu luar biasa. Kalau orang kafir ya wajar lah, Allah murka. Udah nggak percaya Allah, nggak percaya Muhammad, umatnya juga disakitin, dijalimi, ditindas, diperas. Wajar kalau Allah murkanya luar biasa. Ya ini yang kita la ilaha illallah Muhammad Rasul, kita menjalimi umat Muhammad sendiri, menindas umat Muhammad sendiri, menjalimi, memenggal, membombardir. Kan ketololan ini double jadinya. Jadi sekali lagi, jangan sekali-sekali kita kegeeran sebagai umat yang mengaku Nabi terakhir, Nabi yang jujur tapi kita nggak jujur, Nabi yang soleh tapi kita nggak soleh, Nabi yang bekerja keras tapi kita nggak bekerja keras, Nabi yang tidak pernah berbuat curang tapi kita curang. Itu godaan lanatullah itu luar biasa itu. Nah, santai aja lah. Pasti masuk surga kok, paling di neraka sebentar tai kucing. 1 hari 1000 tahun di sana. Kau diponis 1 menit di neraka, ya sudah itu kau berapa puluh tahun di neraka. Yang ketika satu lubang aja neraka itu dibocorkan oleh Allah, menghancurkan itu seluruh umatnya kaum Saleh atau kaum Hud itu. Hanya setitik rambut itu neraka bocor itu Allah beri ajab bagi kaum Saleh kalau nggak salah itu. Dan kita puluhan tahun di sana. Hujatan, cacian, makian, nggak ada kata-kata kebaikan di neraka. Kalian kalau mau jadi preman yang paling preman, ya sudah, tempat itu memang cocok untuk di neraka ya. Saling menindas, saling menjemput, saling merampas, terjadi perkelahian terus siang dan malam, hujatan-hujatan. Sementara terkadang Allah sering mencemooh umat-umat di neraka itu dengan mendengar teriakan kegembiraan umat di surga. Itu mungkin udah mulai Allah maafin itu orang itu sampai mendengar teriakan-teriakan kegembiraan di surga tuh, seperti bintang-bintang itu surga di mata dia. Luar biasa kalau kita mengakui Al-Quran sebagai way of life, jalan hidup. Nggak ada itu satu butir debu pun itu kita akan berniat untuk menjalimi manusia, itu nggak ada itu. Ngambil hak orang lain itu nggak ada itu. Berbuat tidak jujur itu nggak ada itu. Makanya aneh kalau sekarang orang Islam dianggap malah orang yang paling tidak jujur di dunia. Anda orang Islam ya, aduh hati-hati deh kalau dekat orang Islam. Perhatikan barang baik-baik, simpan dompet baik-baik, jangan sampai lengah. Kan jadi aneh. Nabinya jujur tapi sekarang umatnya seperti maling diperlakukannya, ketakutan. Sementara orang-orang kafir itu di negaranya luar biasa jujur. Anda kehilangan dompet di Jepang sejam 2 jam nanti polisi nelpon. Anda kehilangan dompet ya. Begitu. Coba di sini kehilangan dompet di sudah. Ya ada sih 1-2 kejadian yang benar-benar dompet kita datang, tapi ribuan jutaan kasus banyak kan nggak bakalan balik itu dompet. Konyol kan, Muslim terbesar loh. Jadi apa yang diajarkan para ulama, para ustadz itu tentang kejujuran itu, korupsi masih jalan. Mendirikan masjid dari hasil korupsi aja masih dianggap halal, kan luar biasa. Godaan lanatullah itu sangat luar biasa. Yang baik jadi haram, yang haram menjadi baik. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut, sangat lemah lembut. Tidak bisa dikata-katakan lah. Contohnya saja sudah Ibrahim, kau bukan malaikat yang mencabut nyawa, tapi kau adalah surga yang menjemput. Surganya langsung menjemput dalam bentuk malaikat. Ini
Itu ya sudah jadi satu contoh bagaimana lemah lembutnya malaikat yang mencabut nyawa dan orang mukmin. Alhamdulillah rabbil alamin.